Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dengan NPM 20.170.12.0019. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tugas 11 surveillance kesehatan masyarakat mengenai KLB. Pada soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian KLB beserta contohnya. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat terus-menerus kepada terjadinya wabah. Dalam kurung Kemenkes, terjadinya masalah kesehatan yang melebihi kondisi biasa dengan peningkatan frekuensi penderita penyakit pada populasi tertentu pada tempat dan waktu yang sama. Contohnya, kejadian luar biasa demam berdarah di tahun 2016 di Bengkulu, polio di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2005, flu burung yang menyebar di beberapa daerah secara nasional pada tahun 2005, demam berdarah dengue di Banten pada tahun 2000. Kriteria KLB dan contohnya. Kejadian luar biasa atau KLB memiliki salah satu dari 7 kriteria yaitu Permenkes nomor 1501/2010. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu tertentu dalam waktu, jumlah hari, minggu yang berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali lebih dibandingkan dengan prioritas sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode tertentu dalam kurun waktu yang sama. Angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Kemudian pada soal yang ketiga yaitu mengenai tujuan sistem surveillance beserta contohnya. Tujuan sistem surveillance KLB beserta contohnya. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu mencegah meluasnya atau penanggulangan suatu daerah kesehatan. Contohnya, meluasnya kejadian demam berdarah dengue atau DBD dapat ditemukan suatu pencegahan atau penanggulangan DBD tersebut secara baik karena telah diketahui dengan rinci masalah kesehatan tersebut melalui sistem surveillance kejadian luar biasa. Kemudian mencegahnya terulangnya KLB di masa yang akan datang atau pengendalian, contohnya melalui sistem surveillance kejadian luar biasa atau KLB dapat dilakukan pengendalian terhadap flu burung, baik itu melalui vaksinasi pada unggas, melalui dengan berbagai upaya dan dalam pembersihan kandang dan menjaga pola hidup sehat pada manusia sehingga angka kejadian flu burung dapat ditekan. Langkah-langkah kemudian soal yang keempat yaitu langkah-langkah surveillance KLB dan contohnya. Yang pertama yaitu menegakkan atau memastikan diagnosis, memastikan kejadian KLB, menghitung jumlah kasus atau angka insidens yang tengah berjalan, menggambarkan karakteristik KLB, variabel waktu dan tempat, juga orang, mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya, mengidentifikasi populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi, melaksanakan tindakan penanggulangan dan laporan penyelidikan KLB. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.